Oke, berikut saya akan mencoba menjelaskan penggunaan dari aplikasi sistem akuntansi perusahaan dagang. Untuk yang bagian kiri saya tutup saja agar bisa menampilkan keseluruhan menu yang bisa diklik dari modul sistem akuntansi ini. Kita akan mulai dari melakukan setup terhadap data perusahaan. Untuk data perusahaan yang bisa dilakukan pertama kali dan harus dilakukan pertama kali adalah menentukan tahun pembukuannya. Bisa diisikan di sini, ya, diketik saja 2019. Karena kebetulan data contohnya tahun 2019. Perlu diperhatikan bahwa tahun yang diisi di sini karena pembukuan ini akan mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi untuk pengisian transaksinya bebas, ya, mulai dari tanggal berapa saja, hanya pembukuannya itu tetap secara keseluruhan dihitung berdasarkan dari Januari hingga Desember. Walaupun demikian, ada fitur di mana teman-teman bisa melihat laporan, ya, baik laba rugi maupun neraca sesuai periode yang pilihan. Ya, periode pilihan itu masih dari sini. Ini bisa mulai tidak dari Januari, bisa mulai dari bulan berapa saja. Akhirnya juga tidak harus dari akhirnya Desember, bisa hingga bulan berapa saja. Oke, saya kembali ke bagian setup. Kemudian data perusahaan di sini ada nama, ya, nama usahanya. Ini diisikan sesuai dari nama usahanya, dan yang utama adalah yang bagian atas ini saja karena dipakai sebagai judul di laporan. Kemudian tabel legalitas dan rekening ini opsional. Sedangkan data wajib pajak ini bisa diisi kalau memang ada keperluan untuk mencetak dan melaporkan lampiran pajak, di mana di sini adalah form 8A dan form umum atau UMKM, bukan umum, ya. Jadi kalau kita isikan, misalnya nama wajib pajaknya adalah akuntan, ya. Nama ini akan muncul di form 8A, perhatikan ini, ya, kami secara otomatis. Dan juga akan muncul di UMKM kalau memang kategori perusahaannya mewajibkan melaporkan berdasarkan PPh final. Oke, itu untuk data perusahaan. Selanjutnya adalah mengisikan data kode akun, di mana modul atau worksheet kode akun ini adalah modul utama dari aplikasi keseluruhan, karena seluruh penggolongan kategorinya, kecuali laporan arus kas dan ekuitas, itu dilakukan di sini. Yang bisa dilakukan pertama kali adalah mengisi atau mengedit nama akun, nomor dan nama akun di sini. Di sini sudah diberikan contoh-contoh nomor akun, ya. Ini bisa diedit atau misalnya dirubah, misalnya mau jadi 1101 misalnya pakai titik, ya, 1 seperti ini. Titik 1, ya, misalnya seperti itu. Itu bisa. Ya, jadi tidak ada khususan format, atau misalnya mau pakai huruf A gitu, itu bisa. Jadi tidak ada keharusan harus angka di sini. Ya, bebas. Setelah itu bisa diisikan namanya di sini. Hanya perlu diperhatikan di sini ada pembagian terhadap kolom aset, ya. Kemudian ada pembagian terhadap kolom liabilitas dan ekuitas, ya. Ekuitas, dan terakhir adalah pembagian terhadap laba rugi, ya. Oke. Dan di bagian aset juga di sini perhatikan kenapa ada tebal, ya, garis di sini. Ini untuk memastikan bahwa yang diisikan di sini, kalaupun nanti perlu diinsert, nanti saya akan menjelaskan cara insertnya, itu hanya yang berhubungan dengan kas saja. Karena ini adalah patokan dalam perhitungan untuk laporan arus kas. Makanya kenapa perlu dikelompokkan di sini semua yang berhubungan dengan kas. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian saldo awal. Saldo awal ini apa? Saldo awal ini adalah saldo akhir tahun pembukuan sebelumnya. Kalau sebelumnya 2019, ini berarti per 31 Desember 2018 pukul 24 atau per 1 Januari pukul 00. Kemudian saldo akhir ini akan rekap secara otomatis. Ya, berdasarkan isian transaksinya nanti akan direkap secara otomatis, akan muncul di sini. Kemudian ada anggaran tahun berjalan. Jadi kalau teman-teman ingin mengisikan proyeksi, jadi proyeksi
kira-kira target dan proyeksi baik dari sisi neraca dan laba rugi untuk tahun berjalan itu berapa, teman-teman bisa mengisikan di sini. Jadi di sini nanti bisa diisikan saldo awal atau saldo tahun kemarin itu berapa dan targetnya bagaimana. Dan nanti ini akan dibandingkan, teman-teman bisa melihat perbandingannya di laporan laba rugi YTD ataupun di neraca YTD. Ya, untuk membandingkan tadi yang tahun kemarin, kemudian tahun sekarang beserta proyeksinya atau anggarannya. Kemudian akun-akun ini teman-teman bisa memilih dia penjumlahannya itu di akun debit atau di kolom kredit. Ya. Jadi kalau paham akuntansi pasti sudah paham lah ini. Jadi penjumlahannya itu ke debit atau ke kredit. Karena secara pengisian bisa di debit, bisa di kredit. Cuma yang menjadi pengurang dan penambah itu yang mana, nah itu yang ditentukan di sini. Kemudian menentukan lajur laporan neraca dan laba rugi. Kalau ini lajur saldonya, ini lajur laporan neraca dan laba rugi. Ini adalah bagian besarnya. Bagian besarnya itu hanya ada aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas untuk neraca ya. Kemudian untuk laba rugi hanya pendapatan dan pengeluaran yang bisa dipilih. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke pengkategorian format laporannya. Jadi neraca tadi kan dibagi 3, aset, liabilitas, dan ekuitas. Di format laporan neraca harus dibagi lagi, ini masuk ke bagian apa asetnya. Ada aset lancar, ada aset tetap, kemudian juga sama, jadi ini subkategori ya sebenarnya. Liabilitasnya lancar ataupun jangka panjang, di mana ini tinggal dipilih, pilihannya ini berdasarkan tabel yang di sebelah kanan di sini. Ini sebenarnya tabel buat pilihan ya. Jadi untuk laporan neraca. Laba rugi juga sama. Jadi di sini lajur laporan neraca dan laba rugi. Jadi di atas itu neracanya, di bawah itu laba ruginya. Sorry. Ini tadi lajur utamanya, lajur subkategorinya ada di sini, laba rugi di sebelah kanan. Ini neraca tadi yang subkategorinya di sini, laba ruginya di sebelah kanannya, dan itu di atas karena tidak menjadi pilihan dihitamkan. Jadi dipilih di bagian bawah mana yang masuk pendapatan, mana yang masuk HPP, dan seterusnya. Setelah format neraca dan laba rugi, ini bisa di-set lagi kalau teman-teman menggunakan aplikasi yang ada modul analisanya. Jadi setelah subkategori, ini sub-subkategori lagi. Analisanya bisa teman-teman pilih misalnya ini kas dan rekening bank, ini piutang ya, ini aset lancar lain-lain. Jadi itu kegunaannya adalah karena di rasio itu ada perbandingan antara sub-subkategori dengan sub-subkategori. Jadi lebih detail untuk menghasilkan rasio untuk analisa keuangannya. Kemudian ada kolom untuk kategori pajak. Kalau pajak sudah lebih fix lagi, kalau kita lihat di form 8A, ini nama kategorinya sudah fix, dia sudah ada di form pajak, jadi hanya perlu diisikan angkanya. Angka-angka ini sudah dibuat untuk terisi secara otomatis berdasarkan kategorinya. Pengelompokannya adalah di bagian kode akun di bagian kolom pajak ini. Ya. Setelah itu ada kode laporan. Maksudnya kode laporan ini kode laporan 2 atau kode akun 2. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi yang ada modul akun 2, teman-teman bisa melakukan pairing antara akun 1 dan akun 2 karena misalnya kebutuhannya berbeda. Misalnya akun 1 dipakai untuk laporan internal, tapi akun 2 dipakai untuk laporan kepada investor atau kepada mereka yang mungkin perlu melihatnya dalam format bahasa Inggris. Sehingga nomor akunnya mungkin berbeda, nama akunnya mungkin juga berbeda. Itu bisa dikelompokkan di sebelah kanan. Karena nanti laporannya itu nanti bisa dilihat dan dibandingkan. Sebagai contoh, ini saya ambil contoh, kiri dan kanan bisa saling dibandingkan. Oke, itu untuk kode akun. Setelah itu di bagian kanan ini ada namanya tabel kontrol ya. Tabel kontrol ini fungsinya hanya untuk mempercepat teman-teman kalau melihat misalnya pairing akunnya atau pengisian akunnya tidak sama, nanti di sini bisa diperhatikan, dicek, dan kemudian kembali ke jurnalnya atau kembali ke kalau ini arus kas dan ekuitasnya untuk dilihat lagi settingan terhadap akun-akunnya dan pairingnya dan pengisian jurnalnya sendiri. Ya, contoh ini sudah dicontohnya sudah dibuat seimbang karena berarti
pengisiannya debit kreditnya sudah tepat untuk laba rugi dan neraca. Ya, di sini juga laba rugi bersihnya ini harus sama dengan laporan laba rugi yang ada di aplikasi ini. Kemudian saldo akun kas ya, sama ini. Kebetulan yang bagian metode tidak langsungnya belum dibuat pairingnya. Ya. Oke, kemudian dalam pengisian, bagaimana kalau misalnya barisnya kurang? Ya. Kalau barisnya kurang, teman-teman bisa melakukan copy insert. Copy insertnya adalah mudah, jadi teman-teman hanya tinggal memilih di sini. Misalnya mau tambah 3 baris, copy insert di sini, copy, kemudian insert copied cell. Jika sudah selesai, yang selanjutnya perlu teman-teman lakukan adalah merapikan di bagian nomor urut laporan ini. Jadi, dirapikan mulai dari yang tadi sebelum di-insert sampai hasil insert tambahannya. Ya. Oke, jadi kalau sudah dibuat seperti ini berarti sudah selesai untuk copy insert-nya. Teman-teman bisa mulai melakukan, kalau untuk yang kode akunnya ada 2, teman-teman bisa melakukan setupnya di sini. Di sini berikutnya adalah kita mengisikan data pelanggan. Data pelanggan di sini diisikan seperti biasa, diketik di sini nama kodenya, nama pelanggannya, piutang awalnya, kemudian kode akun kontrolnya atau pairingnya. Ya. Jadi kalau pairing sudah muncul di sini, nanti sisa piutangnya, sisa piutang itu adalah piutang awal ditambah piutang yang piutangnya ada di tahun berjalan, ya ini 2019 dikurangi pembayarannya, ini adalah sisanya. Demikian juga dengan data supplier, pengisinya sama dengan pelanggan, ya. Ada utang awal, kode utang kontrolnya, kemudian utang sisanya bisa dimonitor, di mana nanti itu akan merekap data yang diisikan. Sebagai contoh di jurnal kas, ada supplier dan customer bisa diisi di sini untuk data hutang piutangnya. Setelah itu data cabang. Bagi teman-teman yang menggunakan aplikasi yang ada modul cabangnya, bisa mengisi daftar cabangnya di sini hingga maksimum 20. Ya. Perhatikan, data cabang ini tidak bisa ditambah atau di copy insert, karena tidak akan muncul nanti datanya di bagian rekap komparatifnya. Ya, maksimum hanya 20. Jadi bisa diisikan di sini dan nanti bisa dilihat rekapnya hanya laba ruginya saja, ya. Jadi di sini bisa dilihat selama periode 1 bulan atau 12 bulan terhadap cabang tertentu, ataupun komparatifnya dari cabang 1 hingga cabang 20. Kemudian berikutnya ada data invoice. Satu lagi tadi mungkin terlupa. Kalau data pelanggan ya dan supplier ini bisa ditambah dengan cara copy insert, sama ya. Bisa dengan cara copy insert. Kemudian data purchase order atau data invoice. Pada prinsip ini yang perlu diisikan adalah mengisikan kode PO-nya terlebih dahulu. Jadi dari data PO ini nanti akan diambil data yang berkaitan dengan PO ini, supplier ID-nya, supplier, akun, ini akan mengambil secara otomatis dari isian di jurnal kas pembelian atau pengeluaran ya. Jadi di bagian kanan kan ada kolom untuk suppliernya. Ya, kalau sudah diisi nomor PO-nya, kemudian ID-nya, nanti akan otomatis datanya akan direkap di data purchase order dan data invoice tadi. Ya, jadi yang perlu diisikan hanya nomornya saja dan tanggal jatuh temponya dan piutang atau hutang awal jika ada. Setelah itu daftar produk dagang ya. Jadi di sini bisa diisikan produk dagang 1, 2, 3 hingga ini hanya rekap secara total penjualan nilainya, nilai penjualannya. Ya, jadi penjualan unitnya, ini misalnya unitnya tadi kilogram kalau produk 1 misalnya, atau hanya unit saja atau buah ya, seperti itu. Kemudian di sini penjualan awalnya
jika ingin dilakukan perbandingan, dan ini akan rekap otomatis nilai penjualan dari produk tersebut.